Tentang masalah media sosial. Jadi ada Hah? anak gitu, media sosial, medsos. Media sosial kenapa? Jadi kayak ada anak itu kayak ngupload foto yang seharusnya nggak di media sosial gitu, foto saya pribadi. Terus? Saya kan kayak bicara sama teman saya yang di Indo. Hmm. Teman saya tuh nyaranin bikin laporan di Hong Kong. Nanti kalau suatu saat saya pulang Indo, bisa ditangguhkan di Indo gitu laporannya. Nah, terus aku bikin laporannya gimana? Di Hong Kong. Maksudnya itu tentang apa, Dok? Dia nyebar foto harusnya nggak di media sosial. Foto tag. Foto apa? Foto apa? Halo? Ya, Foto apa? foto-foto saya pribadi. Loh, bagaimana dia mendapatkan fotomu pribadi itu kan juga harus ditanyakan juga. Ya, dia dapatnya karena dia cewek ini kan orang ketiga loh nih dalam rumah tangga saya. Dia dapat kayaknya dari suami kayaknya sih. Berarti kan suamimu juga kena dong. Iya, Heeh. Terus kamu mau mengasuskannya. iya, Dalam urusan apa? Di situ dia menghina kamu atau seperti apa atau bagaimana? iya. Dia kayak ya nyebarin di media sosial gitu, kayak diobral lah gitu. Intinya tuh foto-foto saya pribadi gitu. Dikasih Diobral itu caption terus di tag ke akun saya gitu. diobral itu dalam hal seperti apa dan bagaimana sih, Dok? Ya maksud itu kan foto saya. Foto saya dalam keadaan maaf ya, kayak gitu. Nggak pakai baju. Dari belakang sih itu kan kerokan, jadi kan kayak ada tanda kerokan juga, habis sakit juga kan. Aku kirim ke suami. Oke. Terus kamu juga mau mengasuskan suamimu juga, Iya, dua-duanya. Suamimu karena posisi udah ada di mana? Taiwan, Terus perempuan yang buat itu di mana? di Taiwan juga, Terus kamu ada di mana? di Hong Kong. Yo nggak bisa dong, Dok. Laporan apa? Hmm, Kecuali orangnya ada di sini, Dok. nggak bisa ya. Soalnya Kan tadi lintas aku kan, negara itu. maaf, Ya kan berarti kan suamimu, maaf, dalam konteks ini kan suamimu selingkuh sama dia. mm-mm. Terus tujuannya fotomu dikasihkan ke keselingkuhannya kan suamimu punya tujuan. Iya, biar ngancurin kayak ngerendahin harga diri dari saya. Suamimu sendiri ingin merendahkan harga diri istrinya. Mm-mm. Oh, bangsat yo. Soalnya udah keterlaluan, Miss. Kalau nggak keterlaluan, mungkin aku juga nggak bakalan tanya sama Miss Yuni juga. Bukan maksudku laki-lakinya suamimu Mm, menyebarkan fotomu mm-mm, keselingkuhannya. mm-mm. Bangsat itu laki-lakinya. Bajingan yo. Matane yo disuwek yo. Wong lanang apa yo? Kon golek ya aku suwek cangkeme. Terus ngapain kamu kirimkan fotomu ke dia? Dia kan ambil pertamanya kan aku kirim dia. Kalau itu udah lama loh, Miss. Udah tahun yang lalu. Tapi disebarnya kan bulan ini, bulan Juni. Terus kamu masih mau sama suamimu? Sekarang yang enggak tahu, ya. Orang udah tahu kelakuannya kayak gitu. Disebarkan oleh suamiku sendiri fotonya. Iya kan pertamanya gini loh, Miss. Ya kronologi awalnya kan emang suamiku punya foto itu. Terus karena kita berantem terus kan, aku kayak upload di kayak WA privacy gitu yang bisa lihat itu cuma suami. Lah kok tahu-tahu udah berapa bulan yang lalu ya, udah berapa bulan yang lalu, aku tahu-tahu ini bulan ini sekitar 4 hari yang lalu yang ceweknya bikin bikin kayak akun TikTok baru, dia tagin ke aku, dia upload itu. Lah aku kan di sini kan, oh ini foto kan yang punya cuma dia, banyak yang bisa lihat kan cuma suami, kok tiba-tiba ada sama cewek ini, dikasih captionnya monggo diobral lah intinya kayak gitu. Terus dicek ke akun aku udah diemin ya Mas. Wah, Aku udah diemin. Sebelumnya dia juga nguploadin kayak capture status WA aku yang emang suami doang yang bisa tahu gitu. wow, 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 wow.
Wah, 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 saya nggak bisa ngomong ini. Ya aku juga tadinya nggak mau masalah kayak gini sih, Miss. Malu sendiri sih sebenarnya. Tapi ya mau gimana, aku cuman kalau Tapi bisa kalau kayak kamu di Indonesia itu. bisa, Dok. Di Indonesia bisa. Karena kejadian di luar tapi sesama warga negara Indonesia bisa itu. Tapi nunggu pulang Indo aja ya. Nunggu aja, kamu pulang Indonesia nanti cari pengacara sikat habis itu dua-duanya. Iya tadi aku udah kayak konsen gitu kan, ada kenalan pengacara di Indo gitu. Dia Hmm. bilangnya bikin laporan di situ coba Mbak gitu. Nggak Nanti bisa kalau pulang laporan di sini. kita tangguhkan di Indo gitu. Nggak bisa, karena kecuali laki-laki di sini, perempuan di sini. Hmm, Kan orangnya nggak ada di oke. sini, Dok. Nggak ada. Wah, maaf ya, bajingan Hmm. nih. Saya, saya malu, saya sebagai perempuan merasa malu. Eh, Ya, Selingkuhannya bangga banget. Saya nggak paham ya dengan selingkuhan ini gimana sih rasanya kok kok menyebarkan kamu udah ngambil suaminya dia, terus kamu udah menyebarkan, saya diemin aja yang itu ya. Udah hah? saya diemin berbulan-bulan. Saya udah nggak pernah komen di medsos dia. Saya nggak pernah hubungin suami. Saya udah nggak mengusik rumah rumah tangga mereka lah katakannya kayak gitu ya. Aku nggak mengusik mereka. Tahu-tahu dia bikin status baru. Tapi kamu Itu suami saya istri taruhin saya di dong. foto lain nggak masalah, Miss. Tapi itu Bukan, saya tapi sampai kamu dengar-dengar istri itu sah aku dong. belum tahu. Istri sah dong. Kamu istri sah. Istri Ada, oh, wow, 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 wow. Dan belum bercerai. belum sampai saat ini. Kalau boleh nanya, Dok, sekuat apa hatimu sampai kamu membiarkan itu semua, Dok? Karena gini loh, suamimu sah, selingkuh di Taiwan. Kan Miss Yuni selalu bilang, biarkan suamimu tinggal di rumah, jangan bawa dia ke luar negeri. Karena laki-laki dibawa ke luar negeri, sok kaget. Ketemu perempuan cantik itu sok kaget. Karena mereka terheran-heran. Apa yang kamu rasakan saat pertama kali tahu suamimu bersama wanita lain, Dok? Pertama hancur, Miss. Ya layaknya wanita lain hancur kan di awal-awal 2003 itu. Heeh. Kalau nggak salah bulan Agustus. 2023. Iya, Agustus wanitanya selingkuhannya itu yang nyari saya. Saya nggak pernah tahu loh, Miss. Saya nggak pernah curiga. Ibaratnya saya Selingkuhannya ya cari udah siapa istri yang sah. mungkin. Selingkuhan cari Iya, istri tersah. iya, Wow. selingkuhannya nyari saya, tanya tentang hubungan saya sama si ini, si A gitu kan. Saya bilang saya istrinya, saya punya anak, mau diselesaikan secara dewasa, kalian udah dewasa. Terus dia bilang, oke saya nggak bakalan mau sama suami orang bebek. Ternyata masih jalan, mereka jalan berdua, ketemuan liburan, di upload di tadi ini, saya nggak Hah? komen, saya biarin. Saya mau lihat sampai mana gitu kan. Dan akhir-akhirnya ya saya lihatlah mereka sering update apa kayak story gitu. Ya udah saya biarin aja. Saya bisa apa gitu kan pikiranku. Saya bisa apa, biarin aja. Mereka senang-senang biarin gitu. Tapi yang keterlaluan kan karena update video aku masih saya diemin gitu kayak video foto aku diambilin di capturing dari status WA dia sebaring di TikTok saya masih diem-diem aja. Tapi kalau masalah foto saya dari belakang dengan penuh kehausan itu benar-benar saya nggak terima. Saya nggak bisa ngomong dan nggak habis pikir. Itu Iya, otak. dia kan wanita gitu, dia udah cewek. Coba kalau dia punya foto kayak gitu, aku sebarin kayak apa? Harusnya saya yang bikin dia malu, Kamis. Heeh. Harusnya saya yang harusnya marah kan, tapi saya diemin loh. Saya semarah-marahnya, saya cuma cari kayak siapa yang tahu cewek ini, keluarganya siapa, saya mau ngomong sama keluarganya. Kalau saya nggak bisa kasih penjelasan sama cewek ini, kalau saya nggak bisa ngomongin cewek ini, biar keluarganya dia yang ngasih tahu gitu kan. Tapi kayak ceweknya ini kayak lebih lebih menang sendiri kayak dia paling benar dia paling tak sakit ya mereka yang nyakitin gitu loh gitu. Saya nggak bisa ngomong, Dok. Melakukan seperti itu dan merasa bangga ini dunia sudah kebalik ya. Ini Kemarin tuh nih kemarin dia masih chattingan sama saya kan minta hapus atau mau dilanjut gitu kan dia bilang kalau mau dilanjut kamu mau apa masih chattingan sama saya wow. nantang dia Wow. hebat sekali kan wanita-wanita kayak gini
Harusnya kan malu ya. Enggak, dia bangga banget loh punya punya suami orang. Oh, enggak, saya nggak bisa ngomong, Dok. Hampir 1 tahun saya pendem ini, Miss. Nggak saya blow up. Saya masih mikir dia ayah dari anak saya. Saya masih mikir dia status mati suami saya. Lah kok foto saya di ewer-ewer di TikTok, Miss. Bangga gitu ya bisa nyakitin istri sah gitu bangga gitu ya. Atau gimana ya? Saya nggak mikir ya. Saya nggak bisa mikir. Saya minta maaf. Saya nggak bisa ngomong, Dok. Aku juga nggak tahu. Nggak bisa ngomong juga. Apa sih yang dibanggakan dari Ya, cuman orang-orang yang kayak gitu yang ngerti, yang sepemahaman yang bisa ngerti kayaknya. Kalau aku nggak bisa masuk akal di logika aku nggak masuk. saya nggak bisa ngomong ya, Mbak. Biasanya saya bisa debat dengan siapapun ya. Biasanya kan saya paling garang ya, tapi saya nggak bisa ngomong. Aduh, saya kehabisan kata. Saya ngomong apa ya? Malu ya. Saya hanya bisa malu ya. Karena perempuan ya. Apa sih yang dicari? Karena laki-laki itu kan, aduh, Miss Yuni nggak pernah belepotan gini ya kalau mau bentrok sama orang ya. Tadinya kan aku cuma mau nanya masalah itu, laporan doang, wis malah jadi curhat panjang lebar. Ya apa-apa sih. Karena saya sendiri nggak habis pikir. Saya minta maaf. Saya perempuan dan otak saya nggak nyampe ke sana, Dok. Saya minta maaf. Benar, saya bukannya takut atau malu kalau kalau seperti ini kok kok malah bangga gitu loh. Itu pertanyaan saya. Kenapa menjadi kebanggaan menyakiti orang lain? Paham nggak maksud saya? Kenapa begitu bangga bisa menyakiti orang lain? Iya, kalau saya sendiri berpikiran ya ngapain sih gitu loh, Miss. Kita cari kebahagiaan sendiri kan, ngapain harus merusak kebahagiaan orang lain gitu kan. Kalau saya sendiri, saya mikirnya kayak gitu. Oh, saya juga kerja ke Hongkong buat siapa kalau nggak buat bantuin ekonomi keluarga? Masa iya saya ke Hongkong buat senang, sedangkan saya nggak pernah tiap, tiap minggu itu nggak pernah loh, Miss. Aku paling ngambil libur paling 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, kalau ada perlu-perlu aja. Kalau ada perlu ketemu siapa gitu. Tanggal merah pun aku nggak ambil libur, aku ambil lembur. Dan kamu dikhianati. Iya, terus balasannya kayak gini, kayaknya apa-apa sih, ambil positifnya aja. Mungkin memang jalannya udah kayak gini, biar aku lebih kayak lebih kuat lagi gitu, buat berusaha lebih keras lagi gitu kan. Aku itu biasa ya, Dok ya, gak tahu kehabisan kata. Tapi nggak bisa ngomong saya. Karena pertama mungkin malu sebagai sesama perempuan walaupun saya tidak melakukan itu, tapi merinding aja. eh eh saya rasa nggak gitu gitu loh. Apa sih yang dibanggakan dari sesama perempuan? Terus anakmu umur berapa, Dok? Sekarang aku udah masuk kepala 3 sih, Min. Anakmu. Ah, 4 tahun. Ini bulan Juni habis ulang tahun dia. Anakmu umur 4 tahun. Iya, saya tinggal pas umur 3 tahun. Mau 3 tahun. Udah setahun sih. Sudah Saya kan berapa lama suamimu di Taiwan? eh, suami sebenarnya baru. Saya ke Hong Kong itu pertengahan Desember 2022, suami akhir Desember 22. Jadi eh, sama-sama berangkat. Oke, jadi Desember Desember 22 dia berangkat ke Taiwan. Dan Agustus 23 ceweknya itu nyariin saya. sebentar. Gimana?
Desember 22 dia berangkat ke Taiwan, kan Heeh, baru sah, non. Terus heeh. Agustus 23, ceweknya itu nyariin saya kalau mereka udah ada hubungan. Berarti baru berangkat ke Taiwan. Iya, belum selesai potongan juga. Jadi suamimu belum sampai 1 tahun sudah punya selingkuhan di sana. Iya, yang saya heranin itu kenapa selingkuh hanya yang nyari saya. Aktifnya kan saya yang nyari selingkuh kan nih. Terus selingkuhannya sekarang marah-marah katanya saya ganggu kehidupannya dia. Bukannya dia yang mengganggu kehidupan saya. Kontaknya piye tuh? Jadi di Taiwan belum 1 tahun suamimu sudah dibawa Mbak Kunti. Enggak. Malah yang pelakor ini marah-marah sama kamu karena kamu mengganggu kehidupan dia. Iya, sekarang yang dibahas sama pelakornya kan saya yang musik hidup dia. Akhirnya kayak gitu. Padahal dia yang masuk ke kehidupan saya pertamanya juga nggak kenal sama dia. Ngapain? Kalau dia tahu cowoknya udah nikah, ya udah cukup tahu kan di Facebook aku waktu itu kan Facebook aku masih pasang foto pernikahan, masih banyak foto-foto pernikahan gitu. Foto sama foto saya sama suami, di Facebook suami juga masih foto saya sama suami. Kalau dia pengen tahu, ya udah cukup tahu kan. Pura-pura lah. Soalnya saya temennya, saya kira dia belum nikah gitu kan udah selesai kan, nggak usah diperpanjang lagi. Kok Kalau dia punya harga diri sih. kok kualek gitu loh saya tuh. Otakku otakku aku gak iso loading dok. Aku bisa debat dengan sindikat, aku bisa tarung sama siapapun. Tapi ini istri sah didatengin pelakor dan pelakornya lebih ganas Iya, dan bangga. bangga. Wow. Makanya kalau bawa mengizinkan suami ke Taiwan, maaf ya, tidak semua orang. Saya hanya mengatakan yang terasa saja ya, Dok ya. Kan enggak nyindir ya, Dok ya. Kita enggak nyindir kan, Dok. Sifat kerjanya baik belum tanggung jawab sama keluarga, sayang sama keluarga selama menikah juga. Walaupun LDR kan nggak pernah ada masalah kasus kayak gini. Terus Maksudnya kayak LDR, kamu pernah dulu sebelum nikah kamu pacaran LDRan. eh, sebenarnya saya nikah sama dia tuh nggak pacaran lama nih. Soalnya kan dari background dia itu kan memang baik gitu kan. Ibaratnya keluarganya baik. Kayak kayak dari kayak imannya juga saya rasa waktu itu bagus. Jadi suami yang baik di rumah, jadi ayah yang baik di rumah. Tapi setelah keluar rumah, gitulah. Maksudnya saat di kampung halaman itu adalah laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang sangat baik, laki-laki yang sangat baik buat sebagai ayah dan juga sebagai suami. Seperti itu. Tapi saat pertama kali menginjakkan kaki di dunia luar, dia berubah 100%. Iya. Terus yang disalah-salahkan kayak playing victimnya gitu kan kayak nyalahin saya, kayak banyak kayak saya yang bermasalah, saya yang ini, saya yang itu. Ya kalau mau nyalahin ya monggo aja sih, nggak masalah gitu kan kalau menurut dia selama ini saya yang salah. Tapi Mungkin masa dia kalau salah. kalau memang ada salah kan harus diperbaiki dalam rumah tangga, bukan berarti mencari yang baru. Kalau memang nih dalam rumah tangga ada yang salah, ada yang nggak benar, otomatis kan memperbaiki keadaan. Seperti itu kan? Iya, tapi memperkeruh dan kesalahan saya cuma saya berangkat kerja, saya berangkat kerja buat siapa? Ah, Taiwan, sadu, Satu sadu. sekali. Tadinya nggak mau Keluargamu tahu angkat sayang? maaf loh masalah kayak gini tuh. Malu-malunya. Gimana? Ya sekarang urusannya mereka ya udah urusannya mereka. Kalau lewat jalur hukum di sini emang nggak bisa ya nunggu saya pulang kan gitu kan. Eh, sangat bingung ya kadang-kadang ya. Saya otak saya nggak, aku nggak kopior sih, aku nggak paham nalurinya. Bukannya kamu yang marah-marah, malah kamu yang dimarahin. Ini yang aneh. Ya dan suami ngebelain pelapornya kan lucu nih. Emang udah kayak di brainwash gitu.
kayak di brainwash jadi ya udah lah. Eh, Sudahlah sayang, karena saya percaya dengan eh, nandur ngunduh karma itu berlaku. Eh, eh, jangan balas dendam sayang, karena Tuhan itu maha adil. Setiap orang itu punya CCTV dan kamera masing-masing. Saya percaya dengan Karmayanti dan Karmayanto. Eh, 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 saya nggak bisa ngomong. Manusia itu ada temennya ya, Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Jika kamu hari ini kamu terluka dan kamu menangis, saya rasa Tuhan akan gantikan yang terbaik buat dirimu. Amin. Dan ya mungkin ini adalah kesempatanmu untuk bisa cari manuk lagi lah. Iya kan? Aku ke anak dulu ya Miss ya, sama insya Itulah. Allah kalau mau pulang nanti bikin usaha aja di rumah biar bisa jagain Wow, gitu. wow, wow, Iya. wow. Wow, itulah perempuan. Perempuan mandiri saat dia ditinggal selingkuh sama suaminya, dia tidak fokus lagi mencari manuk, tapi dia lebih fokus pada anak-anaknya. Hebat kamu, Dok. Semoga, Jadi kita bisa berteman sama laki-laki manapun kan ya, tapi nggak harus ke arah yang ke situ kan. wow. Ya, Kayak aku mau pengen bangun koneksi aja sama orang-orang di luar sana, tapi nggak mau yang sampai segitunya lah. oke, siap. Doaku buat kamu yang terbaik, Dok. Kalau kamu butuh pengacara, kamu ngomong Terima sama aku. kasih. Terima kasih, sayang ya. Nih, terima kasih Assalamualaikum. waktunya Nih, sama Ah, nggak tahu saya harus ngomong apa dan bagaimana. Laki-laki yang awalnya sangat baik sekali, eh, waktu ada di Indonesia berubah 180 derajat atau 380 derajat saat dia ada di luar negeri. Jadi saya sangat malu sekali ya. Eh, eh, Apa yang terjadi saya nggak ngerti ya, karena otak manusia itu beda-beda, kekuatan untuk berpikir juga beda-beda.